Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nelvia Rozana. Senangnya bisa jumpa lagi ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi ragam bahasa debat. Ayo kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Pernahkah Ananda mendengar istilah debat kusir? Nah, kalau belum pernah, Ibu tukar pertanyaannya ya. Pernahkah Ananda melihat perdebatan para politisi? Melihat perdebatan para politisi di televisi, yang ada justru menampakkan debat kusir asal bicara, tanpa kecerdasan, dengan tidak malu-malu menyampaikan sikap pembelaan, dengan menampakkan perangai arogan, sok jagoan yang siap berkelahi bak preman pasar, serta tidak menggunakan bahasa yang santun. Nah, debat kusir merupakan debat yang tidak ada ujung pangkalnya, di mana dalam debat kusir itu hanya bertujuan untuk mengalahkan pendapat tanpa mempedulikan kesahihan argumen yang disampaikan. Bahkan ada sifat arogan. Jadi, dalam debat yang akan kita pelajari hari ini ialah debat ilmiah, bukan debat kusir. Jadi manfaat kita mempelajari materi pada hari ini adalah agar Ananda semua dapat menghindari penggunaan bahasa yang dapat menimbulkan kesalahan penafsiran ketika menyusun teks debat. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini ialah 3.13 mengenai menganalisis isi debat, permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan simpulan. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menganalisis seragam bahasa debat dengan rasa ingin tahu, bekerja sama, komunikatif, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Nah, coba simak video berikut. Sambil menyimak, temukan ragam bahasa yang digunakan pihak-pihak pelaku debat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat untuk Ibu Rini selaku guru Bahasa Indonesia dan yang aku sayangi teman-teman 10 MIPA 3. Pagi ini kita akan mengikuti kegiatan debat di antara tim afirmasi dan tim oposisi. Di sini kedua tim akan berdebat tentang mosi masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Di sebelah kanan saya ada tim afirmasi dan di sebelah kiri saya ada tim oposisi. Untuk yang pertama, bagi pembicara pertama tim afirmasi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perdebatan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tim afirmasi terlebih dahulu. Saya Marsha Setiawati sebagai tim afirmasi pembicara 1. Di samping saya ada Dian Sustiani sebagai tim afirmasi pembicara 2 dan yang di sana ada Harun Diseto sebagai tim afirmasi pembicara 3. Hari ini kita akan memperdebatkan mengenai mosi masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Mengapa mosi ini diangkat? Karena memang pada saat ini negara Indonesia mengalami krisis penggunaan produk dalam negeri. Ini mengapa? Karena masyarakat Indonesia terlalu terobsesi dengan produk luar negeri.
hingga tidak memikirkan apa dampaknya terhadap produk dalam negeri. Dampak-dampak tersebut antara lain, devisa negara akan berkurang dan bisa berlanjut dengan semakin melemahnya nilai rupiah di dalam negeri. Ekonomi dalam negeri juga akan semakin merosot karena rendahnya permintaan dari para konsumen. Contohnya saja, 60% konsumen Indonesia lebih mengejar merek luar. Karena memang diakui kualitasnya yang bagus dan juga harganya yang terjangkau. Perusahaan garmen di Indonesia pun juga masih mengejar produk luar negeri karena lebih laku di pasaran. Ini yang menjadi kesulitan kita untuk menjadi mode dunia. Penjelasan Ali dengan CNBC Indonesia di The Ice Palace Lotte, Shopping Avenue, Kuningan, Jakarta, Senin 26 Maret 2018. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pembicara pertama dari tim afirmasi. Selanjutnya yaitu pembicara pertama dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara tim oposisi pertama akan memperkenalkan diri. Saya Cici Ramadhani sebagai tim oposisi pembicara 1. Di sebelah saya ada Muhammad Dinda Prasetya sebagai tim oposisi pembicara kedua, dan sebelahnya lagi ada Sari Azizatul Imania sebagai tim oposisi pembicara ketiga. Saya tidak setuju dengan mosi yang diberikan oleh Marisa. Bukannya seharusnya masyarakat bebas memilih apakah ia memilih produk dalam negeri ataupun luar negeri. Sebaiknya dalam menggunakan produk dalam negeri ataupun luar negeri itu terserah dari individu masing-masing. Bukan kita untuk membiarkan masyarakat terkena pengaruh globalisasi, tetapi kita juga tidak bisa memaksakan kehendak khalayak. Mengapa kita membeli produk dalam negeri ataupun luar negeri? Bukankah kita tahu karena masyarakat Indonesia menggunakan produk luar negeri karena beberapa alasan. Yang pertama, produk luar negeri memiliki kualitas tinggi dengan harga yang rendah, berbeda dengan produk dalam negeri, misalnya tas. 2. Produk luar negeri memiliki kemasan yang menarik sehingga dapat menarik pelanggan. Ketiga, produk luar negeri biasanya akan memberikan inovasi baru untuk menarik pelanggannya, sedangkan bisnis lokal atau produk dalam negeri biasanya meniru inovasi dari produk luar negeri, khususnya produk yang berhubungan dengan fashion. Dengan demikian, kita sudah tahu bahwa produk luar negeri lebih memiliki kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, kita tidak bisa Setelah Ananda menyaksikan video tersebut, sekarang Ibu akan bertanya, ragam bahasa apa yang digunakan oleh peserta debat dalam video tersebut? Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ragam bahasa yang digunakan dalam tes debat. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Seperti topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, dan medium pembicaraan. Ragam bahasa dalam debat terbagi atas 3. Yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia baku yang meliputi tata bahasa dan ejaan. Yang kedua, kalimat efektif. Dan yang ketiga, menggunakan kata yang bermakna denotasi. Mari kita bahas satu persatu. Kaidah bahasa Indonesia baku. Maksudnya, kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan, yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, ejaan. Ejaan terdiri atas huruf kapital, huruf miring, huruf tanda cetak, dan tebal. Sementara tata bahasa meliputi ilmu morfologi, yaitu pembentukan kata, dan sintaksis atau tata kalimat. Selanjutnya, kalimat efektif, yaitu kalimat yang mampu menyampaikan pesan pembicara atau penulis sama seperti yang dipahami oleh pembaca atau pendengar.
Syarat-syarat kalimat efektif yaitu sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sistematis, tidak boros, dan bertele-tele, dan tidak ambigu. Prinsip kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan, yaitu keseimbangan pikiran dan struktur kalimat yang digunakan. Yang kedua, keparalelan, maksudnya keseimbangan pikiran dan struktur kalimat yang digunakan. Yang ketiga, ketegasan, penekanan pada ide pokok kalimat. Yang keempat, kehematan, yaitu hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Selanjutnya, kecermatan, yaitu kalimat yang dibuat tidak menimbulkan tafsiran ganda atau ambigu. Kepaduan, keselarasan pernyataan dalam kalimat agar informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Dan yang terakhir, kelogisan, yaitu ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang terakhir adalah menggunakan kata denotatif, makna yang sesuai dengan apa adanya atau konseptual. Ciri-ciri dari kata yang bermakna denotatif, yang pertama, makna kata sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, makna kata sesuai hasil observasi. Yang ketiga, makna menunjukkan langsung pada makna acuan dasarnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.